kami dari kelompok 10 PDB 14 akan melakukan field study. Terus Dalam era digital yang terus berkembang, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja modern. Media sosial memberikan kesempatan bagi remaja untuk terhubung dengan teman-teman mereka, mengekspresikan diri, dan mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Namun, dengan perkembangan teknologi ini, juga timbul kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap moralitas dan perilaku remaja. Perbuatan-perbuatan melanggar hukum pun bukan menjadi berita yang curanmor, pelecehan seksual. Hal ini dapat disebut juga dengan dekandensi moral. Aku dari Patrisari dari Fakultas Sosial dan Politik. Nama aku Melisa Ismail dari Fakultas Vokasi Prodi Bahasa Indonesia angkatan 2020. Kalau untuk hiburan sendiri nih ya, biasanya aku seringnya pakai Twitter, terus TikTok sama Instagram sih. Mungkin Instagram, TikTok, Twitter. biasanya sering pakai ini. Sosial media kan banyak ya kontennya. Sosial media yang kakak gunain itu menurut kakak apakah bisa berpengaruh pada moral penggunanya? Bisa banget pasti, kalau misalnya tergantung orangnya ya. Kalau misalnya yang dilihat adalah konten-konten yang negatif, maka bisa berpengaruh negatif terhadap penggunanya. Kalau kontennya positif pun bisa berpengaruh positif terhadap penggunanya. Menurut kakak, di mana peran agama sebagai regulator kita sebagai pengguna sosial media agar lebih bijak dalam bersosial media? Tentunya kita kalau sama berdasarkan agama kita, kalau kita mau posting suatu video atau suatu konten di sosial media, tentunya yang perlu kita lihat itu ya isi dari videonya itu apa sih, kira-kira bermanfaat atau enggak, sesuai dengan agama kita atau enggak, dan juga lebih diusahakan untuk sesuai dakwah dengan agama kita masing-masing. Dengan begitu kita lebih memperhatikan cara kita dalam memfilter video di suatu sosial media berdasarkan agama. Ya. Menurut kakak sendiri, gimana caranya supaya kita bisa lebih toleran lagi, terlebih dalam kehidupan kita sebagai pengguna sosial media? Kalau udah membahas agama, kembali ke pribadinya masing-masing sih. Kalau agama itu kan semakin mempertebal agama, kita bisa semakin mempertebal juga sisi positif kita gitu loh. Jadi kembali ke pribadinya masing-masing kalau menurut aku, memperkuat agamanya dulu. Jadi kita biar bisa mempelajari tentang toleransi menurut agamanya masing-masing. Bagaimana negara ini bisa dipimpin oleh generasi penerus yang tidak bermoral? Sedangkan itu merupakan fondasi awal dalam berperilaku. Bagaimana pembangunan bangsa dan negara dapat berlanjut jika generasi muda kita tidak berakhlak, serta mengabaikan nilai-nilai agama? Jumlah remaja tersebut persentasenya memang tidak besar, namun sangat meresahkan dan menjadi bagian faktor ekstrem bagi remaja lain dengan memengaruhi atau menularkan perilaku tidak baik. Dari sini, kita dapat menyimpulkan jika media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dekadensi moral di kalangan remaja. Mengesampingkan hal tersebut, kita juga tidak dapat menolak fakta bahwa media sosial memiliki sisi positif untuk kalangan remaja sendiri, seperti menjadi sumber informasi, inspirasi, dan interaksi yang bermanfaat. Dan perlu diketahui juga, sisi negatif dari media sosial ini adalah menjadi sarana penyebaran nilai-nilai negatif, perilaku penyimpang, dan intoleransi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk individu, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga keagamaan untuk mengatasi dekadensi moral yang disebabkan oleh media sosial dan untuk meningkatkan moralitas serta kesejahteraan remaja di era digital, khususnya di Indonesia.